Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nisirna Yumna. Saya Olivia. Dan saya Kirani Siti Aisyah. Untuk tidak memperpanjang lagi, langsung saja kami akan menjelaskan apa itu pendidikan yang akan dijelaskan oleh Olive. Sebelum memasuki ke sejarah pendidikan, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara dijuluki Bapak Pendidikan Nasional. Ia mengatakan bahwa pendidikan yaitu sebuah tuntutan dalam tumbuh hidupnya anak-anak. Maksudnya apa? Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa pendidikan berfungsi sebagai pendamping dan pembimbing bagi anak-anak dalam proses pertumbuhan mereka, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Pendidikan harus membantu anak-anak berkembang secara alami sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Baiklah, poin selanjutnya yaitu sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia menurut Arif Nandar mengatakan bahwa kurikulum di Indonesia setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 telah mengalami 9 kali perubahan. Di antaranya pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Berbeda dengan itu, Kemendikbud memaparkan tentang sejarah perkembangan kurikulum, yaitu perkembangan kurikulum terdiri dari pertama, kurikulum 1947, yang kedua kurikulum 1954, yang ketiga kurikulum 1968, yang keempat kurikulum 1973 atau proyek perintis sekolah pembangunan, yang kelima kurikulum 1975, yang keenam kurikulum 1984, yang ketujuh kurikulum 1994, yang kedelapan kurikulum 1997 yaitu revisi kurikulum 1994, yang kesembilan kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang ke-11 kurikulum 2013. Dan untuk sekarang ada tambahan satu kurikulum lagi yaitu kurikulum merdeka. Bahan kurikulum ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional serta mensejajarkan dengan pendidikan-pendidikan yang ada di dunia. Baiklah, selanjutnya adalah kurikulum pelajaran pada masa Orde Lama yaitu dari tahun 1945 sampai 1965. Pada masa Orde Lama ada 3 kurikulum. Yang pertama rencana pelajaran 1947 atau kurikulum 1947, yang kedua rencana pelajaran terurai atau kurikulum 1952, yang ketiga rencana pendidikan 1964 atau kurikulum 1964. Yang pertama rencana pelajaran 1947 atau kurikulum 1947. Di Indonesia, kurikulum yang pertama kali lahir ialah kurikulum 1947 atau dikenal dengan kurikulum rencana pelajaran 1947. Dalam kurikulum ini terdapat 2 hal pokok, yaitu pertama daftar pelajaran dan jam pengajaran, dan yang kedua garis-garis besar pengajaran. Pada masa ini, kurikulum masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan kurikulum yang pernah digunakan sebelumnya. Kurikulum ini menekankan pendidikan berbasis pengalaman dan pendekatan konstekstual, di mana pengajaran dihubungkan dengan kehidupan nyata dan lingkungan sosial siswa. Kedua yaitu rencana pelajaran terurai 1952 atau kurikulum 1952. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Dalam konteks rencana pelajaran terurai 1952, mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi. Yang pertama moral, yang kedua kecerdasan, yang ketiga emosionalistik, yang keempat keterampilan, dan kelima jasmani. Mata pelajaran pada kurikulum 1952 sudah disajikan dengan cukup jelas. Yang ketiga adalah rencana pendidikan 1964 atau kurikulum 1964. Yang menjadi ciri khas dari kurikulum ini adalah pemerintah ingin rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kepribadian, dan jasmani. Kurikulum ini sudah dapat dikatakan sempurna karena sudah menyentuh ketiga aspek penting peserta didik, yakni perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Selanjutnya adalah kurikulum pada masa Orde Baru yang akan dijelaskan oleh Olive. Setelah teman-teman telah mengetahui mengenai sejarah pendidikan pada masa Orde Lama, kini kita akan membahas mengenai sejarah pendidikan pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu kurikulum
kurikulum 1968. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama yang diterapkan di Indonesia setelah kemerdekaan, yaitu untuk menggantikan rencana pendidikan 1964 yang diciptakan sebagai Orde Lama. Kurikulum ini didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pembangunan negara. Fokus utamanya adalah pembentukan manusia yang Pancasilais dan menekankan pada aspek moral, jasmani, intelektual, serta keterampilan. Nah, yang kedua yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 1968 dan fokusnya lebih besar pada efisiensi dan efektivitas dalam proses belajar dan mengajarnya. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Subjek belajarnya adalah siswa. Model seperti inilah yang dinamakan active learning karena siswa yang akan selalu aktif dalam pembelajaran. Dari hal mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa atau CBSA. Nah, perubahan ini bertujuan untuk membuat siswa lebih aktif dalam menemukan pengetahuan daripada hanya menerima informasi dari guru secara pasif. Dalam kurikulum ini, guru lebih berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam proses pembelajarannya. Nah, kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1980. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999. Dan yang terakhir, kurikulum pada masa reformasi dan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Kiran. Masa reformasi dari tahun 1999 sampai dengan sekarang. Yang pertama, kurikulum 2004. Kurikulum ini menekankan kepada capaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal yang berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Metode yang dipakai dalam kurikulum 2004 ini bervariasi dan yang belajar juga bukan bersumber dari guru saja tapi juga dari unsur-unsur yang edukatif. Yang kedua, kurikulum 2006 atau KTSP. KTSP adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan di sekolah, guru-guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Yang ketiga adalah kurikulum 2013 menurut Aslam KTSP atau kurikulum 2006 belum sempurna apalagi di saat era digital seperti saat ini. Kompetensi yang fokuskan pada pemerolehan kompetensi oleh peserta didik. Tema kurikulum ini adalah menghasilkan insan yang produktif, inovatif, efektif dalam pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegritas. Yang keempat, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013. Dalam implementasi kurikulum merdeka terdapat pengurangan jam belajar dan pengurangan bahan ajar. Kurikulum ini memberikan tekanan agar membentuk karakter dan kreativitas murid. Hakikatnya, kurikulum ini membebaskan guru dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran, sehingga kreativitas guru semakin terbuka dan terakomodasi untuk berinovasi secara terbuka. Kesimpulannya, kurikulum selalu dinamis dan senantiasa oleh perubahan-perubahan dalam faktor yang mendasarinya. Tujuan pendidikan dapat berubah secara fundamental bila suatu negara beralih dari negara yang dijajah menjadi perubahan menyeluruh. Namun perlu diingat kembali bahwa tujuan pendidikan tidak akan terwujud dengan satu aspek kurikulum saja. Sehingga dalam perumusan dan pelaksanaan kurikulum, besar harapan agar kurikulum dapat tersusun secara cermat sehingga mampu memprediksi kebutuhan-kebutuhan masyarakat beberapa tahun ke depannya, agar tidak terjadi bongkar pasang kurikulum.
Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.